Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil proyek kami dengan tema game Pac-Man. Next. Kelompok ini terdiri dari Fikri Faza, Fasyad Nyarani, Jelmi Sirbat, dan Rizky Farida. Kali ini kita akan membahas tentang ada deskripsi gamenya, modul yang digunakan, programnya, serta simulasi game tersebut. Pertama, deskripsi game. Jadi game ini tuh dengan tokoh berbentuk bulat dengan mulut yang membuka lebar dan menutup, harus menghabiskan titik-titik yang dalam labirin. Saat memakan titik itu, Pac-Man harus menghindari hantunya, di mana hantu tersebut akan bergerak mengikuti Pac-Man tersebut. Setiap level, keahlian dari si hantu akan mengikuti Pac-Man-nya, sehingga semakin cepat dan semakin sulit untuk sesuai levelnya. Level tersebut akan terus berlanjut sampai menang. Level ini memiliki 7 level, dengan kesulitan yang berbeda-beda. Jadi ini tampilan awal di permainannya, ada 3 menu yaitu play, help, dan exit. Pada saat play, permainan akan dimulai. Pada saat kita memilih help, berisi keterangan permainan, dan exit itu untuk keluar dari permainan. Nah, untuk memilih dari ketiga menu ini, kita bisa menekan arrow keyboard yang atas atau bawah, lalu enter untuk memilih menu yang bakal kita gunakan. Next. Selanjutnya, kita akan ada 2 kondisi, yaitu kalah dan menang. Kalah itu ketika 4 nyawa yang diberikan habis, maka Pac-Man akan kalah. Jadi itu ketika kita kena hantu akan kalah. Ketika sampai 4 kali itu akan game over. Sedangkan saat menang itu ketika Pac-Man menghabiskan semua makanannya, jadi akan lanjut ke next level dan tampilannya akan seperti itu. Oke, selanjutnya modul yang digunakan pada program ini yaitu yang pertama ada modul 2, yaitu tentang pemindahan data, aritmatika, dan logika. Jadi pada modul 2 ini ada data addressing instruction, di mana ada tipe immediate pada file.asm, terus data addressing tipe register. Nah, register addressing ini berfungsi untuk menyalin data dari sebuah register ke register lainnya, dan ini contohnya. Terus selanjutnya ada data addressing tipe base push index, yaitu untuk pengalamatan menyalin byte atau word antara sebuah register dan lokasi memori yang dialamatkan dari base register BP atau BX, ditambah index register DI atau SI. Terus selanjutnya ada data addressing tipe register indirect, ini contohnya. Selanjutnya ada data movement instruction. Di sini itu terdapat contohnya ada push. Nah, di sini push ini untuk menyalin register CX ke stack dan menyalin register DX ke stack. Selanjutnya ada data movement instruction pass juga, ini contohnya ada push BX dan push SI. Terus ada selanjutnya data movement instruction pop. Di sini pop BX ini untuk meremove kata dari stack dan menggantinya ke BX register, sama di sini ada data movement instruction pop atau ini di sini popa untuk meremove isi kata untuk register dari stack, misalnya SI, DI, BP, SP, BX, DX, CX, dan AX. Selanjutnya ini ada arithmetic instruction. Di sini pada program kita ada addition atau penjumlahan sama subtraction, ini contohnya. Terus ada logic instruction yang terdiri dari fungsi XOR dan add juga. Selanjutnya pada modul 3, conditional loop, ini ada jump operation. Nah, instruksi jump ini ada 2 jenis, yaitu unconditional jump sama conditional jump. Kalau unconditional jump ini akan mengeksekusi perintah tanpa memeriksanya terlebih dahulu, dan ini contoh dari program kita yang unconditional jump. Selanjutnya yang conditional jump ini, jadi program akan memeriksa kondisi flag. Jika kondisi status flag ini memenuhi, maka perintah akan dijalankan. Kalau misalnya tidak, maka dilanjutkan ke sesuai instruksi normal yang ada. Nah, ini contoh dari conditional jump. Selanjutnya ada comparison. Nah, ini tuh instruksi perbandingan yang memungkinkan untuk membandingkan atau memeriksa data tanpa mengubah isi data itu. Ini contoh dari program kita. Selanjutnya ada loop. Jadi instruksi loop ini kombinasi dari fungsi decrement CX dan fungsi conditional jump J and Z. Ini contoh dari program kita, ada 2 ini loopnya. Terus pada modul 4 selanjutnya yaitu tentang prosedur makro and IO. Kalau misalnya prosedur ini terdiri dari sekumpulan instruksi untuk menjalankan satu jenis tugas. Terus instruksi ini dimulai dengan proc dan diakhiri dengan ENDP. Ini contoh dari prosedur. Selanjutnya ada IO atau input output. Jadi input output pada mikroprosesor 8086 menggunakan sistem interrupt yang merupakan operasi yang bekerja hampir sama dengan prosedur. Terus juga ini contohnya dari program kita, yaitu ada AH0CH, artinya membaca suatu karakter dari input. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai program yang kami buat. Silakan lanjut, Listi. Nah, jadi pertama-tama ada program utama kita, yaitu program base, yaitu yang berisi dia tuh tugasnya memanggil semua file-file ASM yang lainnya yang sudah kami lampirkan dalam zip itu. Jadi pertama-tama kita menciptakan UI-nya dulu ya. Terus di sini ada kalau misalnya game over akan terus game over dan seterusnya. Kalau misalnya kita mencet E akan exit, terus kalau R akan lanjut resume. Terus ada Pac-Man variasinya ya.
variabelnya, bukan variation, ada X-nya kita tempatkan di DW ya, DW itu kan define word ya, jadi 2 byte ya, di 99, terus Y-nya di 144 dan seterusnya. Kemudian ada layout dan dots, dots-nya itu yang buat jadi makanannya, jadi total dots-nya itu ada 180 dots tambah 4 PPS ya, jadi PP itu yang dotnya agak gede. Kemudian di bagian clock dan timernya, di sini kami menempatkan di register-register yang ada. Terus untuk ghost-nya atau hantu, kita juga menempatkan di tempat yang sudah disediakan, ini memanggil warna dan lain-lainnya. Kemudian untuk gambar animasi kita menggunakan file image ASM ya, di situ banyak sudah didesain untuk menjadi sebuah gambarnya dan animasinya. Lanjut. Kemudian di sini ada level dan tingkat kesulitan, jadi ada speed-nya dan duration untuk mengejar dan lain-lain itu ada di dalam sini semua. Kemudian untuk menu utama yang sudah dijelaskan oleh saudari siapa namanya yang pertama, kemudian ada tadi kan sudah play, terus ada help dan exit, terus dalamnya tuh di dalam help itu ada arrow, terus ada dots, ada ghost. Itu artinya apa? Kemudian untuk konstan itu ada di color, jadi semuanya tuh yang berbau-bau dengan warna tuh ada di color. Kemudian untuk prosedurnya yang sudah saya jelaskan, dia akan memanggil semua file yang ada di dalam zip itu time dan lain-lain. Sedangkan yang akan kami jelaskan di sini adalah Pacman, Ghost, dan Ghost AI. Lanjut. Jadi untuk pertama-tama kita memindahkan datanya dulu ya, data yang ada tuh mau dipindah ke DS, jadi data AX terus AX ke DS. Kemudian kita memanggil graphics mode ya, graphic mode tuh ada di dalam sebuah game.asm ya, jadi karena sudah di-include jadi kita bisa manggil dengan bebas. Kemudian kita buat dulu speed-nya seberapa banyak ya, kita masukkan offset ghost-nya itu ke dalam RN itu ya, kita pakai RN. Kemudian untuk animasinya ya, memindahkan offset dari image ke array, jadi kalau ke atas bakal seperti ini codingannya, kalau ke bawah ada codingannya di bagian kanan sini, terus ke kiri dan ke kanan juga sudah di-setting seperti ini. Lanjut. Nah ini kalau misalnya kalah gitu ya, kalau misalnya dimakan sama ghost-nya, dia akan ada animasinya tersendiri, kemudian kita call main menu ya, jadi untuk memulai game ini kita menunggu, user memasukkan input arah. Jadi kalau misalnya ke kiri, ke kanan, atas, bawah itu baru akan berjalan game-nya. Terus update sini kalau misalnya acuannya adalah ketika semua dots sudah termakan ya. Jadi kalau misalnya dots-nya itu masih ada beberapa bakal dia di loop-loop terus ya, jam-jam ulang terus hingga satisfy, kalau misalnya sudah habis atau dimakan, seperti itu. Terus exit, oke. Ya sebelum ke simulasi game, saya akan menjelaskan mengenai behavior dari Pacman-nya terlebih dahulu. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai Pacman-nya ya. Jadi di file Pacman ini kita akan menjelaskan mengenai Pacman. Jadi untuk move-nya itu kita pertama-tama memindahkan, kita push dulu ya. Kita copy CX sama DX itu ke dalam ke stack, kemudian kita set itu ya. Jadi pack X dan pack Y yang sudah dijelaskan di base sebelumnya. Kemudian kita update X dan Y ya, arahnya gimana, ke atas atau ke bawah, vertikal atau horizontal. Kemudian untuk menangani overflow, ini ada caranya menangani overflow. Kemudian kalau misalnya clear move juga ada di sini. Kemudian kita untuk ngeprint Pacman-nya untuk pertama kali memulai atau setelah dia selesai dimakan, ini adalah caranya, ada animation-nya juga. Kemudian untuk ngecek arah ya, di sini kalau misalnya ada tembok, terus kalau misalnya ada hambatan lain gitu ya, pas hambatan tembok saja ya, ini rumusnya apa caranya. Kemudian end pack move ya, itu untuk pack move-nya. Jadi sekarang lanjut ke pack print ya. Jadi pertama-tama kan kita harus ngeprint dulu pas game-nya mulai, Pacman-nya dikeluarin. Kemudian kalau misalnya Pacman-nya dimakan, dia akan di-clear ya, kemudian warnanya kita samakan menjadi warna hitam ya, sesuai dengan warna background-nya, layout-nya, terus pack clear ya. Terus kemudian ketika Pacman-nya memakan dot-nya itu, yang makanan-makanan kecilnya itu, akan muncul animasi dan warnanya akan disamakan seperti ini ya. Terus kalau misalnya dia ketemu dinding, dia akan seperti apa, warnanya juga disesuaikan. PP juga, PP itu yang dots-nya agak besar, kemudian pack it dots, terus animasinya sendiri, animation-nya kalau misalnya dia ke arah atas ada animasinya tersendiri, kalau ke bawah itu seperti apa, kanan dan kiri gitu. Kalau misalnya tidak ada, dia akan jump ke proc. Kemudian untuk update offset-nya di sini ada ya, tadi yang buat up dan lain-lain, kiri kanan atas bawah. Kemudian print-nya kita pakai warna yellow ya, sesuai dengan aslinya. Kemudian end animation. Terus kalau ketika makan juga sini ada ketentuannya ya, ketika makan yang dot besar itu ada ketentuannya, jadi si ghost-nya akan menjadi mode takut, jadi dia bisa dimakan sama si Pacman-nya, kemudian si ghost-nya juga akan berkurang kecepatannya, terus increment Pacman's dot juga nanti dia akan menambah nilainya ya, jadi 50 poin ya, terus kemudian bisa putar 180 derajat. Kemudian untuk it dot ya, it dot seperti biasa cuma makan yang dot-dot kecil dan menambah nilai 10. Sekian. Oke, nah selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program Ghost.asm-nya dan juga Ghost AI.asm.
Yang pertama saya akan jelaskan dulu yang ghost ada .asm. Jadi ini programnya lebih menentukan untuk behavior dari si ghostnya. Kalau tadi sama Jeremy itu Pac-Man, tapi kalau ini hantunya gitu. Nah untuk pertama kayak biasa di sini kita akan push BX juga. Lalu akan offset dari ghostnya kita pindahkan ke BX. Nah nanti di sini kita bakal ngecek nih apakah si modenya hantunya itu lagi mengejar apa enggak, dan menggunakan comparison CMP di sini. Dan kemudian nanti ada juga unconditional jump if zero di sini. Nah jika dia mengejar maka dia nanti akan ke label chase. Nah tapi jika tidak dia akan ke mode yang scatter. Nah di sini bakal di set targetnya dari setiap hantu merah, pink, biru, dan juga oranye. Kemudian tadi apabila dia mode mengejar, nanti dia akan menentukan target file untuk setiap ghost. Nah, nanti setiap ghost memiliki cara yang berbeda buat menentukan petak targetnya. Jadi nanti ada di fungsi ghost AI ini, red AI, pink AI, blue AI, dan orange AI. Dan kemudian ini untuk end prosedurnya. Dan kemudian ini selesai dan akan masuk ke prosedur yang untuk Gprint atau ngeprint ghostnya. Jadi nanti pertama dia akan hanya dulu mengecek dulu apakah hantu yang diaktifkan. Nah, jika iya maka akan di-print langsung, dan jika tidak dia ya tidak di-print maka. Nah, terus dia juga kalau misalnya di-print nanti dicek juga apakah hantunya lagi dalam mode yang ketakutan. Jadi hantu kalau takut tuh kalau Pac-Man-nya lagi makan si PP atau dots yang besar gitu. Nah jadi jika iya cek hantu takut, nanti bakal ke print fright di sini, dan jika enggak dia bakal cetak hantu yang normal. Jadi di sini cetak gambar hantunya nanti buat yang normal gitu. Kalau yang normal kan hantunya berarti nanti enggak hitam putih gitu warnanya, lagi enggak takut. Nah terus di sini buat yang normal juga kita ngeprint matanya di sini, kayak ada mata kirinya, terus ada mata kanannya. Nah terus kemudian kita juga bola matanya juga ada pergerakannya. Jadi kalau misalkan hantunya bergerak ke atas, maka dia bola matanya akan melirik ke atas. Terus ini untuk lirik ke bawah, lirik ke kiri, dan lirik ke kanan di sini. Nah ini untuk kodenya untuk up, down, left, dan right-nya. Dan ini untuk bola matanya di sini juga. Dan kemudian ini untuk print apabila hantunya yang takut di sini. Jadi di sini untuk print gambar hantunya, dan di sini ada print untuk mata hantu yang takut tadi. Ghost AI ini lebih ke behavior dari setiap hantunya, karena di sini kita ada 4 hantu. Yang pertama ada hantu yang warna merah, red AI. Jadi dia Pac-Man merupakan targetnya. Jadi langsung targetnya tuh Pac-Man, bakal ngejar si Pac-Man-nya di sini. Dan ini untuk kodenya ada push register, terus kodenya seperti ini. Lalu kalau untuk hantu yang pink itu dia mencoba untuk berada di depan Pac-Man-nya. Jadi nanti target filenya adalah 3 blok dan maju ke arah geraknya si Pac-Man seperti itu nih. Ini untuk sama kita push dulu, lalu ini untuk kodenya, terus ini untuk handle overflow, dan sudah selesai prosedur dari yang pink. Lalu masuk ke prosedur buat hantu yang biru. Jadi kalau hantu yang biru itu kita harus hitung jarak dari si Blinky hantu merah ke Pac-Man-nya, terus di double jaraknya. Nah petak yang menunjuk ke setelah di double jaraknya adalah petak target si hantu birunya, atau si target si dari si intinya gitu. Nah untuk kodenya seperti ini bisa dilihat nih untuk rumus-rumusnya tadi tambah. Lalu yang terakhir ada hantu yang warna oranye di prosedur orange underscore AI. Di sini nanti hantu oranye ini bakal pergi ke Pac-Man dan dia ngecek apakah Pac-Man berada dalam range 6 petak dari Clyde atau hantu yang warna oranye. Nah jika iya dia bakal balik ke scatter mode target gitu. Nah jadi nanti di sini dia akan ada Clyde BX-nya jadi Clyde's base address-nya. Lalu dia akan ngitung jarak ke Pac-Man-nya, nanti dicek apakah jaraknya kurang dari sama dengan 6. Nah kalau misalnya jaraknya nggak kurang dari sama dengan 6, nggak apa misalnya tidak memenuhi syarat ini, maka dia targetnya adalah si Pac-Man-nya, jadi langsung ngejar si Pac-Man-nya. Tapi kalau iya, jadi jaraknya kurang dari sama dengan 6, maka dia akan fallback atau balik lagi gitu. Dan selesai untuk Ghost AI-nya. Mungkin kita langsung ke demo dari gamenya. Oke, nah selanjutnya kita di sini akan uji coba dari programnya atau menjalankan gamenya. Nah tadi udah kita mount filenya, dan untuk menjalankan programnya kita menjalankan bagian base-nya. Jadi kita tulis base.exe. Nah kemudian ini tampilan main menunya seperti yang tadi sudah dipresentasikan. Bila kita pengen bermain maka play lalu enter. Dan di sini kita langsung ditampilkan untuk layoutnya seperti ini. Jika kita ingin memulai maka kita langsung tekan saja panah arah yang ingin kita gerakkan. Misalnya kita mau ke kanan. Dan di sini game langsung bergerak. Nah bisa dilihat hantunya memiliki behavior yang berbeda-beda sesuai tadi yang udah kita jalankan di programnya. Dan di sini kita harus memakan semua titiknya. Nah apabila kita memakan dots yang besar maka hantunya jadi takut, jadi dalam mode takut seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah ini apabila sudah termakan semua dotnya, jadi langsung kita ke level selanjutnya. Dan di level selanjutnya ini hantunya akan lebih agresif, bisa dilihat dari pergerakannya lebih cepat daripada yang pertama tadi. Jadi kesulitannya lebih tinggi. Jadi apabila kita kalah saat nyawanya sudah habis, maka akan game over dan akan ditampilkan skor akhir dari gamenya, dan dia akan balik ke main menu. Dan untuk tampilan health-nya seperti ini. Dan untuk exit kita bisa langsung aja tekan exit. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok 4.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.